harimau ini apesnya kena virus yang bernama FPV atau Feline Panleukopenia virus. Itu virusnya seberapa bahaya sih, Bah? Dari awal terinfeksi sampai ke kematian tuh kalau tidak ada penanganan lebih cepat, kematian juga sangat tinggi. Dan ini si virusnya kan bisa tahan selama 30 menit di temperatur 56 derajat. Setelah udah inkubasi, korban ini sudah merasakan efeknya, itu sampai kematian itu berapa lama, Bah? Singkat nggak? Singkat. Singkat. Bisa dalam hitungan jam atau hari gitu ya. Kalau penanganan terlambat ya bisa 80% saya kira bisa nyampe. 80%. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini gue mau bikin konten ya, lanjutan dari konten kemarin yang tentang kematian 2 ekor anak harimau benggala di kebun binatang Bandung ya. Kemarin kan kita ngobrolnya sama kipernya dan juga markomnya. Nah, kita mau ngobrol sisi medisnya guys ya, bersama tim gue di sini, yaitu ada Abah Asep Heri di sini selaku paramedis ya, karena Abah Asep juga dulu kerja di kebun binatang sebagai paramedis sekitar berapa tahun, Bah? 26 tahun. 26 tahun. Pocop 30 tahun, Abah 26 tahun. Gokil, lama semua ya kerjanya, gila. Awet banget. Oke, selamat sore Abah. Sore Om. Sore, apa kabarnya, Bah? Alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah baik. Bah, ini mengenai, sedih banget dengarnya mengenai anak harimau yang mati di kebun binatang Bandung ya. Sebetulnya kan kita semua juga nggak ada yang mau kayak gitu terjadi kan ya, termasuk kiper, pengurus di sana juga. Nah, tapi harimau ini apesnya kena virus yang bernama FPV atau Feline Panleukopenia virus. Itu virusnya seberapa bahaya sih, Bah? Mungkin dijelaskan dulu dikit ya. Ini memang kewenangannya kan ke dokter hewan ya. Betul. Cuman ya sedikit tahu karena kita dulu pernah bareng-bareng. Ya, sharing-sharing aja. Iya, bareng-bareng sama dokter hewan dalam penanganan. Nah, kita ada gambaran bahwa virus ini memang sangat berbahaya untuk kelompok kucing ya. Nah, kalau di kucing bisa disebut juga sebagai distemper kucing. Kalau di anjing ada distemper anjing gitu ya. Nah, ini dari awal terinfeksi sampai ke kematian tuh kalau tidak ada penanganan lebih cepat, kematian juga sangat tinggi. Kira-kira berapa persen, Bah, kemungkinan kematian karena terkena virus ini nih? Kalau penanganan terlambat ya bisa 80% saya kira bisa nyampe. 80%. Nah, ini berdasarkan data yang pernah kita tangani selama dulu bekerja di tempat lama, terus di sini juga pernah ada kasus. Memang identifikasi gejala klinisnya terlambat, kematian akan lebih tinggi, lebih cepat. Nah. Tapi apakah virus itu bisa diantisipasi atau dicegah dengan vaksin, Bah? Nah, saya kira ini di setiap LK pasti sudah dilakukan vaksinasi. Nah, di samping itu mungkin ada tanda kutip, ada yang pro dan kontra. Karena si vaksin ini kebanyakan untuk kucing domestik. Oh, bukan untuk satwa liar? Nah, untuk satwa liar mungkin masih terbatas. Kalau di kita kan termasuk yang kita pelihara Jinora dulu kita pakainya yang untuk kucing domestik vaksinnya. Kita pernah pakai ini untuk membantu aja gitu, meminimalisir adanya serangan dari Panle ini. Tapi bukan berarti kebal 100%? Enggak. Mungkin kebal 100%? Enggak, walaupun sudah divaksin, suatu saat bisa kecolongan juga. Itu ada nggak, Bah, vaksin yang bagus dari luar negeri misalkan untuk satwa liar, khususnya kucing-kucing besar, biar nggak terkena Panleukopenia, itu ada nggak, Bah? Pernah denger nggak di LK-LK? Mungkin sampai saat ini saya masih menggunakannya yang untuk kucing domestik. Kucing domestik ya? Karena itu juga kan dari luar ya, nggak ada produksi di Indonesia. Nah, mungkin sekarang sudah ada untuk kucing besar, kucing liarnya mungkin gitu ya. Iya. Saya belum pernah dengar nih. Tapi ya sejauh ini walaupun kucing divaksin, ada kasarnya sebelahnya ada kucing yang terjangkit Panleukopenia, ya pasti kena juga. Betul. Sebelah kan ya. Betul. Sama juga kayak di klinik gitu ya, kalau di klinik hewan peliharaan ya ada kucing kena Panle kan biasanya klinik gak menerima atau kucingnya harus diisolasi. Iya, harus diisolasi. Walaupun kucing-kucing lain juga udah divaksin ya, Mbak ya. Betul. Masih ada potensi atau masih ada celah ya untuk virus itu masuk. Betul. Oh, mengerikan banget guys ya. Pasti teman-teman yang punya kucing yang pernah kena Panle tahulah rasanya sesedih apa kalau kucingnya kena Panle ya. Nah, itu apakah virus itu bisa nular ke jenis anjing, Mbak, FPV ini? Saya pernah punya kasus di seseorang, mereka pelihara kucing, pelihara binturong juga anjing. Nah, kucingnya ada yang terkena positif, ternyata binturong sama anjingnya juga kena. Kena juga? Iya. Waduh, terkena. lintas spesies berarti ya? Betul. Nah, ini saya juga heran, tapi hasil dari lab memang mengarahnya ke sana. FPV ya?
Waduh, ngeri banget. Itu bah, biasanya penyebabnya dari mana aja bah? Bisa terjangkit atau kena virus ini tuh? Nah, kalau penularan kan bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau langsung misalnya ya kalau anak-anak kucing atau harimau yang satu kena, yang satunya enggak, nah ini bisa menular secara langsung melalui jilatan gitu atau gigitan gitu. Kalau tidak langsung bisa melalui media, alat main atau makanan atau minuman gitu. Jadi penularannya ya seperti itu. Atau mungkin juga dari kiper yang memang tidak tahu nih ada kucing yang sudah terjangkit, pegang ke kucing sehat. Nah ini bisa juga sebagai media penularan gitu. Kalau virus ini bahaya ke orang nggak bah? Untuk panle kalau dilihat dari gejala ya biasanya timbul demam, ruam-ruam yang seperti itu. Tapi untuk kematian saya kira enggak. Oh, untuk manusia nggak sampai meninggal lah ya? Nah, cuman ke demam pasti ada. Wow, ada itu guys, teman-teman yang punya kucing di rumah, ya mau kucing mau anjing, jangan lupa vaksin, jangan lupa jaga biosecurity-nya. Betul. FPV itu mematikan banget, sangat merugikan semua pihak ya guys ya, ngeri banget. Kalau berdasarkan Abah dulu pernah kerja dan pengalaman gitu bah ya, virus FPV ini pernah nggak ada yang sampai bisa survive selamat melewati fase kritis mematikan ini? Ada beberapa di tempat kerja dulu ada. Di sini juga kita ada nih Teona kan terakhir juga kena. Ya, survive tapi dia. Iya, alhamdulillah. Sekarang sehat. Diganjar vitamin. Betul. Diganjar. Betul, kita suportif terus tuh. Mati-matian itu. Dan ini si virusnya kan bisa tahan selama 30 menit di temperatur 56 derajat. Oh. Makanya kita harus basminya pakai formalin atau desinfektan lain yang konsentrasinya tinggi. Lebih pekat. Penanganannya apa aja bah kalau misalkan untuk kucing atau enggak hal ini harimau di kebun binatang gitu ya, kalau misalkan ada yang terkena virus FPV ini? Nah, pertama nih kalau memang udah teridentifikasi kita curiga ke arah sana, hewan diisolasi. Terus tenaga medis tertentu, tidak semua orang bisa masuk keluar masuk. Kiper juga udah khusus. Nah, ini desinfektan mesti dikasih, dan yang tidak kalah penting harus uji lab. Jadi nanti ngambil sampel darah, kita kirim ke lab yang lebih mumpuni gitu ya. Nanti hasilnya akan ketahuan ini arahnya ke panle atau bukan. Jadi harus sesegera mungkin diambil sampel untuk pengiriman ke lab. Iya. Kalau misalnya udah hasil positif, itu penanganan buat ke korbannya untuk ke harimaunya harus gimana tuh bah biar bisa survive itu? Nah, ini biasanya kita suportif Om, dari makanan, vitamin, yang termasuk antibiotik, karena antibiotik untuk menghindari infeksi sekunder dari penyakit lain. Nah ini kan menyerangnya ke kekebalan tubuh ya. Ini turun, infeksi yang lain bisa masuk. Nah ini makanya kita harus maksimal untuk mencegah infeksi sekunder. Oke. Kalau misalkan ini kan penanganannya tadi support dari makanan, vitamin, dan juga ada antibiotik. Ada nggak obatnya khusus buat FPV di harimau biar mereka bisa lebih tinggi kemungkinan selamatnya? Setahu saya sampai saat ini belum ada. Belum ada ya? Yang untuk khusus ke virus gitu ya? Iya, virus. Saya kira belum ada. Makanya tim medis biasanya ngambil tindakan untuk ke hal-hal yang infeksi sekunder. Biar nggak ada tambahan virus ya? Betul. Nggak ada virus tambahan. Artinya kalau di kucing-kucing domestik atau teman-teman di klinik atau di manapun ada nggak obat buat menangani FPV ini ya? Panleukopenia ya? Ada nggak obatnya? Coba komen di bawah guys. Gue juga belum tahu kalau untuk kucing domestik ya. Setahu gue belum ada untuk FPV. Tapi kalau untuk FIP untuk kucing itu yang keringnya udah ada treatment 3 bulan dikasih obat setiap hari yang jamnya harus sama terus ya. Itu udah ada. Tapi kalau panleukopenia banyak banget korbannya. Teman-teman yang punya kucing juga banyak banget ya. Biasanya kan yang kita kasih atau tim dokter yang kasih ya untuk anti muntah, anti diare, untuk anti dehidrasi, itu aja, antibiotik pasti itu. Untuk yang ini nih untuk virus panle belum ada saya kira. Ngeri banget, mematikan. Dan itu sepengalaman Abah banyak gak LK Indonesia yang pernah terkena penyakit serupa di kucing-kucing besar ya? Saya yakin pasti Om. Pasti ya? Tiap LK pasti, cuman kan ada yang terbuka atau enggak gitu ya. Dan biasanya kasus-kasus itu untuk internal dan pelaporan untuk di harimau ya, untuk pelaporan ke stad bookkeeper biasanya. Sama regional atau internasional. Iya, soalnya ya tadi kalau misalkan carrier-nya, misalkan orang udah bersih, kiper bersih, hygiene ya. Tapi ada kucing liar masuk ke kebun binatang, ada tikus juga masuk ke kebun binatang, gimana kontrolnya? Ya itu dia. Tapi ada nggak bah penanganan di kebun binatang yang pernah nanganin biar
kucing liar tidak menular penyakit atau virus melakukan tindakan apa gitu, pernah nggak, Bah? Nah, ini untuk semua LK saya kira sama. Kalau ada hewan liar yang masuk, misalnya anjing, kucing, ini pasti dihalau. Kalau bisa ditangkap kita isolasi gitu atau dikarantinakan, atau mungkin ada juga yang dikastrasi, bisa dilepas liar lagi ke tempat lain. Nah, untuk yang masuk ke LK pasti dihalau. Jangan sampai si hewan liar ini masuk ke LK. Ini pasti sama setiap LK. Iya, karena menjadi ancaman ya, biosecurity ya, betul. ancaman untuk kesehatan binatang di dalam kebun binatangnya. Tapi pasti kucing pasti masuk nggak sih, Bah? Kalau ke kebun binatang kan kebun binatang Indonesia kan bentuknya kayak gitu ya. Walaupun dinding 2 meter, kucing mah bisa naik. Pasti masuk. Jadi belum pernah ada kebun binatang Indonesia yang benar-benar steril dari kucing gitu. Betul. Pasti masuk kan. Susah juga. Kalau kucingnya dibunuh nggak mungkin, ditembak nggak mungkin. Paling tadi ditangkap, diisolasi, dilepasin lagi tempat lain, atau mungkin kucingnya lah sekalian divaksin juga, Bah ya. Ada nggak gitu? Yang punya dana lebih bisa gitu mungkin Om ya. Vaksin kucingnya, jadi kucingnya yaudahlah di dalam kebun binatang tapi dia udah divaksin gitu, bisa jadi ya. Tapi tetap jadi ancaman ya, tetap jadi potensi. Dan kalaupun nanti kita kumpulin di satu tempat di dalam LK itu ya, kita kan harus keluar biaya juga untuk pakan, untuk kandang, untuk perawatan. Iya benar. Gitu. Ya, jadi ini menjadi salah satu masih jadi problem di kebun binatang ya, karena kalau Indonesia khususnya banyak banget kucing-kucing liar. Bukannya kita nggak suka kucing liar, tapi ini kucing liar bisa menjadi membawa carrier penyakit ke satwa-satwa yang dalam kebun binatang. Urusannya sama biosecurity. Jangankan sama satwa liar, mungkin teman-teman punya kucing juga di rumah nggak akan mau kan kucingnya ditemuin sama kucing kampung yang kucing jalanan yang kondisinya nggak sehat gitu ya. Malah kita nggak tahu nih kucingnya sakit apa gitu kan, bisa menular. Sama di kebun binatang juga, apalagi kebun binatang punya tanggung jawab dan punya moral lebih tinggi Pak ya. Satwa liar yang dilindungi gitu kan, jadi kita lebih hati pasti gitu ya. Terus menurut Abah apa sarannya untuk LK atau untuk teman-teman yang punya kucing di rumah biar tidak terjangkit FIP ini ya? Ya paling yang tadi tingkatkan biosecurity, vaksinasi. Kalau mungkin hewannya dibawa ke dokter hewan ya dibawa untuk check up rutin gitu ya. Kalau mungkin pemeriksaan darah rutin gitu. Nah itu aja yang paling. Buat scanning kesehatan ya. Kalau di dalam rumah atau di kandang kecil ya kebersihan kandang, kebersihan yang rawat juga kan. Jangan sampai terabaikan gitu. Betul. Aja. Karena banyak teman-teman saya yang kucingnya kenapa leukopenia itu, dia misalkan ketemu kucing kampung di jalan kasih makan, lus dia pulang ke rumah nggak bersih dulu tuh. Betul. Ya, dia nggak sadar dia bisa membawa penyakit. Nggak cuma leukopenia itu, banyak penyakit lain yang bisa menular dari kucing lain ke kucing kita yang di rumah melalui kita sendiri gitu. Makanya harus lebih aware lagi. Kalau udah kena leukopenia, wah nangis sih itu. Bisa berdoa dan berusaha, karena setahu gue sampai sekarang pun ya, gue tanya di expert di Afrika juga, mereka yang kena panle ya kayak kita sama di sini, support aja dengan cara makan bagus, makan ditambahin atau nggak lebih bagus lagi, vitamin dikasih terus, tambah vitamin dan juga keamanan kebersihan gitu aja guys. Soalnya belum ada kayaknya obat buat ngilangin panleukopenia ini, sedangkan ini virus sangat mematikan sekali, ngeri banget. Ini untuk contoh, Ginora kan dulu kita kasih vaksin ya pas awal datang. Itu umur 2 bulan kalau nggak salah. Bener. Vaksinnya kita pakai yang memang untuk domestik. Nah, kita aman. Lahir Cenora sama Teona. Cenora indikasinya kan ke arah sana juga. Ya, ada bisa virus juga, ada defek juga. Situ ada muntah juga, nanti diare juga berdarah. Bener. Nah, dokter hewan yang di klinik mengarahnya hampir ke sana juga. Padahal di sini induknya udah divaksin gitu loh. Iya, benar. Nah, ternyata Teona yang sekarang pernah kena juga. Padahal di umur kurang lebih 6 atau 8 bulan 8 dulu. bulanan sih. Sama kayak harimau yang sekarang mati 8 bulan. Betul. Kalau Cenora kan masih di umur muda ya. 2 bulan 3 bulan lah. 2 bulan 3 bulan. Nah, ini selama 5 bulan kan Teona masih aman dulu tuh. Iya, betul. Nah, umur 8 bulan muncul gitu. Muncul ya. Benar. Walaupun kita juga bingung dari mana, karena di sini kucing liar juga udah dihalau. Karena kan kalian teman-teman sendiri ya, pagar gua gerbang tutup sama fiberglass, dan juga tempat-tempat lain juga tutupin, kucing nggak masuk. Terus juga Teona dalam kamar. Betul. Ya kan, dan juga dirawat sama di expert kan, kipernya di expertnya nggak pernah megang kucing luar, pasti cuci tangan dan sebagainya, tapi bisa ada penyakitnya itu atau nggak virusnya itu. Berarti bisa jadi ya tadi dari dalam tubuh itu sendiri ya, tumbuh sendiri itu. Muncul, ngeri banget guys. Amit-amit yang baik kalau binatang kita kena virus mematikan juga ya. Salah satunya juga ancaman buat hewan-hewan di kebun binatang atau peliharaan, yaitu dari tikus, namanya penyakit leptospirosis. Itu dari tikus ya, Bay ya? Iya. Penyebarannya betul. Bentuknya virus.
atau bakteri? Leptospira bakteri. Bakteri ya. Nah. Itu nyebarnya dari mana, Bah? Itu bisa dari air seni, Air seninya tikus? tikus, bisa lewat makanan yang tercemar oleh tikus gitu ya, atau juga ke air. Iya. Ini bisa. Susah kalau tikus, guys. Kalau kita punya binatang outdoor, ya kayak harimau nggak mungkin indoor kayak kucing rumahan ya, outdoor. Untuk ngehalau tikus gimana caranya? Sedangkan kita kalau misalkan ngasih racun tikus, itu bisa menjadi pisau bermata dua gitu kan? Itu khawatirnya kan kita nyimpen racun di situ sama tikus dibawa ke dalam kandang. Ya, Nah, di kandang dimakan sama binatang yang kita pelihara. Ya, ya, itu menjadi tantangan sendiri di dunia konservasi buat antisipasi penyakit-penyakit ini, dan semoga kedepannya para ilmuwan ya, para saintis atau dokter hewan menemukan obat-obat yang manjur buat virus-virus mematikan ini gitu, agar angka kematian penyebab virus ini bisa ditekan. Karena ada juga teman kita guys ya, konten kreator juga, Ezron itu kan si Spike-nya itu meninggal gara-gara leptospirosis dari tikus itu. Ya, walaupun dia udah berjuang sampai ke klinik di opname anjingnya, doginya gitu ya, nggak selamat. Ya usaha udah mentok, tapi belum cukup emang iya, karena usaha manusia baru bisa sampai sana gitu, belum bisa lebih lagi karena keterbatasan obat sebenarnya ya. Kalau misalnya ada obatnya sih enak banget sih gitu. Kalau gejala-gejala FIP ini panleukopenia ini, biasanya apa yang kelihatan di awal? Nah, yang gampang gitu ya, setelah masa inkubasi biasanya timbul nafsu makan berkurang atau bahkan hilang. Kemudian lemas, tidak berenergi ya. Kemudian ada dehidrasi. Makin kesininya ada muntah, ada diare berdarah. Nah, ini udah gejalanya udah sangat spesifik bahwa kita harus segera mengambil tindakan. Hari itu juga harus diambil tindakan, kita hubungi dokter hewan atau bawa ke rumah sakit hewan atau klinik untuk penanganan lebih lanjut. Nah, biasanya kan langsung cepet drastis gitu. Bener drastis, mematikan banget. Nah, itu dari masa inkubasi ke kerasa efeknya ke harimau atau kucing, mulai dari muntah, diare, itu berapa lama, Bah? Nah, biasanya masa inkubasi itu 3-10 hari ya. Tapi selama 14 hari setelah terinfeksi masih ada reaksi. Setelah udah inkubasi, korban ini sudah merasakan efeknya, itu sampai kematian itu berapa lama, Bah? Biasanya singkat nggak? Singkat Ya? singkat, bisa dalam hitungan jam atau hari gitu ya. Yang masih untung masih dalam hari karena udah ada penanganan. Ini kalau penanganan telat, kita ketahuan pagi, siang atau sore udah mati. Udah mati. Sesak dengernya, sesak banget. Coba teman-teman sharing di komen ya, yang kucingnya pernah kena panle, bagaimana cerita dan perjuangannya, biar teman-teman juga yang lain pada lihat komen kalian dan bisa belajar dari situ, agar teman-teman yang lain bisa tahu juga cara pencegahannya, ceritanya gimana. Jadi tujuannya hal serupa tidak terulang terjadi gitu ya. Walaupun untuk virus ini agak anomali karena susah banget guys. Jadi pembelajaran untuk semua juga. Gue yakin di setiap kasus kematian satwa di kebun binatang itu menjadi pelajaran. Tapi untuk kebun binatang aja gitu, karena kan satwa liar ya. Jadi mereka sharingin sesama kebun binatang, sesama dokter hewan gitu ya, untuk evaluasi, untuk berbenah lebih baik lagi gitu guys. Karena kasus gini gue yakin gak cuma Indonesia doang, di luar juga banyak. Apalagi negara-negara yang punya harimau banyak gitu ya di kebun binatang ya, udah pastilah. Ya, termasuk di alam juga. Alam juga ada ya? Habitat asli pasti ada. Cuman untuk identifikasi kan sulit lah ya bener. Ini karena di LK ya habitatnya terbatas, jadi mudah teridentifikasi. Ada dokter hewan juga Betul. kan ya. Kalau di alam kan susah. Iya. Nih gue pengen bacain juga ada kasus virus yang ngebikin harimau mati banyak guys ya. Contohnya itu di Pakistan. Itu 2 anak harimau mati karena COVID-19 ya. Itu tahun 2021. Ya, umur harimaunya 11 minggu. Ya 2 bulan lah, mau 3 bulan. Di India juga ada anak harimau mati karena virus. Kasus berulang di kebun binatang ya, virus juga. Kalau ini parvovirus atau panleukopenia juga. Terus di Thailand nih, ini di Chiang Mai, Thailand, dia membunuh 72 harimau, termasuk yang masih muda ya. Jadi repot itu kalau satu tempat kena, apalagi harimau banyak, ngerembet semuanya. Kena semua guys. 72 ekor harimau meninggal nih, tewas karena diduga Canon distemper virus ya. Distemper virus atau enggak panleukopenia juga kalau udah mematikan kayak gini. Ya, jadi banyak gitu kasus kayak gitu. Apa ya, bukan gua mewajarkan hal ini terjadi, kita nggak ada yang pengen, tapi hal ini
masih belum ada suatu pencegahan atau suatu obat yang manjur agar harimaunya atau satwa-satwa ini bisa terhindar gitu guys. Dan yang kalau udah terjangkit belum ada cara yang paling manjur biar sehat. Sedangkan harimau harus di outdoor ya kan. Kalau bisa indoor, outdoor ya tahu sendiri. Area terbuka bisa aja ada kucing liar, bisa aja tikus dan lain sebagainya gitu. Itu balik lagi ke pengelolaan kebun binatangnya bisa semaksimal apa untuk mencegahnya. Dari sistem kandang, dari sistem kebersihan dan lain sebagainya gitu ya. Ada lagi yang mau sampaikan Bah ke teman-teman? Ya untuk teman-teman mungkin yang pelihara kucing domestik atau mungkin ada yang sedikit wild gitu ya paling tingkatkan aja kewaspadaan diri sendiri juga ke hewannya. Jadi maksudnya ya tingkatkan kebersihan kandang, lingkungan, untuk handling juga kiper atau siapapun udah pegang satu kucing ke kucing lain cuci tangan. Kita meminimalisir lah. Kemudian juga vaksinasi rutin yang harus dilaksanakan. Setuju. Tapi ada satu hal yang menurut gua nggak adil guys. Ada beberapa orang termasuk gua yang kita ngerawat binatang sebaik mungkin, kandang bersih, udah sistemnya bagus gitu ya, selalu dijaga, makanan bersih, tapi kena penyakit walaupun kandangnya bersih, apes. Tapi ada satu tempat yang binatang ya atau apapun itu kandangnya kotor, jorok gitu ya, si dindingnya kotor tanah gitu ya, tapi harimau sehat-sehat walafiat sampai tua guys. Ada yang kayak gitu guys. Itu yang menurut gue kayak gak adil nih. Gue udah berusaha sebaik mungkin untuk biar gak kena penyakit, gak kena virus gitu ya, udah dibikin sebagus mungkin kandangnya tapi tetap kena. Tapi ada tempat lain yang jorok sembarangan tapi harimau sehat-sehat, ada aja kayak gitu guys. Ya itu mah baik lagi ke gak tahu ya itu kemana ya, takdir kah gitu kan, karena kita udah berusaha sebenarnya ya. Baik lagi itu ya, tetap berusaha lah intinya. Kita mau berikan terbaik aja intinya gitu. Oke teman-teman, thank you nonton. Jangan lupa untuk beli alen. Nah ini kalau kalian pakai alen buat kucing kalian bisa ningkatin imun juga guys, karena protein tinggi, fat tinggi, human grade, nggak pakai perasa, pengawet sama pewarna, alami banget. Jadi kucing kalian langsung prime terus, langsung prima terus guys. Protein tinggi gitu bagus. Jadi daya tahan tubuhnya naik terus guys, bagus. Jadi biar terhindar dari virus, penyakit, bahkan sampai FLUTD ya, penyakit yang nyerang ke saluran kemih karena biasanya kucingnya kurang minum gitu guys. Makanya pakai alen guys. Mau dry foodnya, mau wet foodnya, mau yang kaleng, mau yang treats, bisa semua. Itu bagus banget guys ya. Dan jangan lupa juga untuk join YouTube membership mulai dari 9.900. Dan yang terakhir yang paling penting, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk ngedukung channel gua guys menuju 7 juta subscriber. Bismillah. Thank you nonton, jaga kesehatan kalian dan juga hewan peliharaan kalian semaksimal mungkin. Itu adalah anggota keluarga kalian. See you next video guys. Bye bye.